Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Anyus Jabar kali ini kembali menghadirkan dialog yang menarik. Dan kali ini tentunya akan membahas mengenai urgensi kehadiran BPBD Kota Bandung. Saya Nurul Aprilia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan hanya di Anyus Jabar. Pemirsa, tentunya di tengah ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja, Kota Bandung belum memiliki organisasi perangkat daerah atau OPD khusus untuk penanganan kebencanaan. Oleh karena itu, Kota Bandung ini akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana tentunya diinisiasikan oleh DPRD Kota Bandung sendiri. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, ini telah hadir di studio kami anggota Komisi D DPRD Kota Bandung telah hadir di studio kami. Mohon izin Bapak Christian Julianto Budiman, apa kabar Pak Christian? Baik, terima kasih. Sehat? Sehat. Oke. Pak, terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio kami dan berkenan untuk bersama kita menemani pemirsa di rumah. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa memang DPRD Kota Bandung ini khususnya menginisiasikan sebuah badan penanggulangan bencana daerah karena kita melihat di situasi musim saat ini yang memang tidak bisa diprediksi, begitupun dengan bencana dan lain-lainnya, kita harus tetap siaga begitu ya Pak ya. Nah, karena belum ada penanggulangan kebencanaan badan yang tetap begitu ya, berarti otomatis di bawah Diskar PB Kota Bandung ya yang menangani bencana dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Kris, mohon izin ya, sebetulnya apa yang Anda lihat mengenai peran Diskar PB Kota Bandung saat ini, Pak? Boleh, silakan. Ya, sebenarnya saat ini memang penanggulangan bencana bukan tidak ada penanganan. Di Kota Bandung ada penanganan. Hanya saja instansi yang menaunginya yaitu adalah Diskar PB, Dinas Kebakaran dan juga Penanggulangan Bencana. Di Diskar PB sendiri saat ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama, bidang pencegahan. Tentunya pencegahan ini kan bicara soal edukasi masyarakat. Bagaimana memberikan sosialisasi apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi bencana kebakaran. Kalau kita suka lihat di sosial media juga kan rame ya. Betul. Sekarang Diskar bagaimana memberikan edukasi kalau ada kompor yang terbakar, bagaimana harus menanganinya sehingga bisa diantisipasi ketika api masih kecil. Okay. Yang kedua adalah bidang pemadaman dan juga rescue, penyelamatan. Kita juga bisa melihatlah bagaimana peran Diskar PB ini mulai dari pemadaman kebakaran sampai penyelamatan, nolongin kucing di pohon lah. Betul. Dan cincin yang nyangkut di jari lah, itu semua ada di bidang pemadaman dan penyelamatan. Yang ketiga ada bidang pencegahan bencana, dan yang keempat ada bidang sarana dan prasarana dan data informasi. Jadi sebenarnya fungsi untuk pencegahan bencana sendiri saat ini sudah ada di Diskar PB dan sudah dijalankan begitu. Namun karena urusannya Diskar PB ini memang luas begitu, akan lebih baik, akan lebih optimal apabila penanggulangan bencana, pencegahan bencana ini dibuat badan sendiri. Toh kita juga melihat di pusat ada BNPB, di Jabar juga ada BPPD provinsi. Nah, kenapa di Bandung belum ada? Sehingga kita mendorong agar pencegahan bencana ini dibuat badan sendiri sehingga bisa lebih fokus untuk menanggulangi bencana yang amit-amit terjadi begitu kira-kira. Siap. Jadi memang penanganan dari Kota Bandung sendiri sudah masif begitu ya, sudah fokus terhadap kebencanaan dan lain sebagainya. Salah satunya juga di Diskar PB Kota Bandung ini ya Pak ya, yang fokus terhadap 4 poin tadi. Namun mungkin jika saya tanyakan kepada Pak Kris sendiri, sebetulnya apa yang menurut Anda penting gitu untuk dibentuk sebuah badan penanggulangan bencana daerah ini? Karena kan jika berbicara mengenai penanggulangan bencana, tadi juga sudah ada Diskar PB. Tapi sebetulnya urgensinya apa Pak Kris untuk membentuk sebuah BPBD ini? Ya, tentunya bila kita bicara badan penanggulangan bencana daerah, BPBD ini, dia akan bisa lebih bergerak lebih luas daripada Diskar PB. Karena sebagai badan sendiri, dia punya jaringan yang lurus ke atas begitu. Ada BPBD Provinsi Jawa Barat, ada BNPB secara nasional juga, sehingga apabila menangani kebencanaan misalnya begitu amit-amit ya, akan ada jalur koordinasi yang lebih jelas karena dia memiliki orang tua lah di level atasnya. Sementara kalau kita
bicara sifatnya dinas pemadam kebakaran, dia kan lebih global urusannya. Untuk melakukan koordinasi pasti akan lebih terbatas. Akan lebih mudah apabila dibentuk instansi sendiri, dibentuk badan sendiri gitu. Yang pertama itu sih urgensinya. Yang kedua, kalau kita bicara BPBD juga, di seluruh Jawa Barat 27 kota kabupaten, tinggal 2 kota kabupaten yang belum memiliki BPBD. Salah satunya Kota Bandung. Sementara BPBD Provinsi Jabar sendiri sudah ada dari 2009. Artinya sudah 15 tahun terbentuk, dan saat ini makanya kami mendorong kalau di pusat ada, kalau di provinsi ada, di Bandung juga sebaiknya kita punya badan sendiri sehingga untuk mengantisipasi kebencanaan dan juga penanggulangannya gitu akan bisa lebih baik lagi. Oke, jadi memang salah satu urgensinya mengapa ingin dibentuk sebuah BPBD ini karena tadi salah satu tujuannya agar koordinasinya jelas, alurnya jelas begitu ya. Betul. Dan betul. bisa lebih fokus terhadap penanganan kebencanaan saja. Karena Diskar PB mungkin tidak hanya menangani kebencanaan, rescue dan sebagainya, namun juga Diskar PB kan berfokus juga pada pemberian edukasi kepada masyarakat, pencegahan bencana. Namun BPBD ini, pembentukan BPBD ini lebih fokusnya pada sebuah penanganan kebencanaan saja. Berarti memang itu yang diharapkan juga ya Pak ya, dari pemerintah Kota Bandung sendiri terkait pembentukan BPBD ini. Tadi menarik nih Pak, sebetulnya disinggung bahwa dari 27 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat, tinggal tersisa 2 yang belum memiliki badan penanggulangan BPBD daerah ini, yakni Kota Bandung dan juga Kota Depok. Kalau bisa dikatakan mengapa demikian Pak, hingga Kota Bandung belum bisa membentuk BPBD ini sendiri? Ya mungkin karena sebenarnya secara fungsi pencegahan bencana, penanggulangan bencana ini sudah terakomodir di dalam Diskar PB. Sehingga menjadi pertimbangan bahwa mungkin sepertinya Kota Bandung belum benar-benar memerlukan badan sendiri untuk penanggulangan bencana. Namun demikian dalam perjalanan ya kami melihat ada baiknya juga apabila penanggulangan bencana ini dibuat badan tersendiri, instansi sendiri, sehingga seperti yang tadi disampaikan bisa lebih fokus, jalur koordinasinya juga lebih jelas. Ya intinya sih kita mengharapkan yang terbaik untuk warga masyarakat. Betul, luar biasa sih Pak, betul sekali. Karena apalagi di musim saat ini Pak Kris, mohon izin, karena di musim saat ini yang memang cuaca kadang tidak menentu, apalagi kita juga semua sudah melihat di berita-berita informasi yang sungguh sangat menyedihkan terkait bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan ya, menurut Pak Kris sendiri, apa sebetulnya peran BPBD yang menurut Bapak ini akan memperkuat respons terhadap bencana di Kota Bandung? Baik, tentunya BPBD selain memiliki jalur koordinasi yang jelas dengan institusi sendiri, dia bisa lebih fokus juga memberikan sosialisasi soal mitigasi kebencanaan. Bagaimana Kota Bandung selama ini kan kita hanya melihat 2 potensi bencana. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah longsor. Itu yang memang lazim gitu, sering kali terjadi di Kota Bandung. Namun sebenarnya bukan hanya 2 bencana ini saja kan. Kalau dikategorikan sebenarnya ada 3 kategori bencana kan. Bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Dari alam selain longsor begitu, selain banjir, kita juga sekarang dihadapkan dengan kekhawatiran potensi gempa. Betul sekali, itu sudah banyak diperbincangan isu-isu itu. Namun sebelum itu akan kita break terlebih dahulu. Akan kita bahas ini yang menarik tentunya selepas jeda berikut ini. Oleh karena itu pemirsa iJus Jabar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog iJus Jabar.